teman. Nah, hari ini dulu sebelum pandemi kita itu biasanya akan menyambut teman-teman itu di KJRI Hongkong. Kami ada ruangan namanya ruangan untuk pertemuan. Jadi dulu biasanya setelah tiba teman-teman tuh diajak tuh ke KJRI untuk kita sama-sama mencatat ya informasi-informasi penting dan pengarahan. Tapi sekarang karena pandemi, teman-teman juga masih karantina, ya kita adakan secara online seperti ini, sehingga selama masa karantina teman-teman yang 7 hari itu tetap bisa bermanfaat di satu harinya selama 2 jam untuk mendapatkan informasi ataupun pengetahuan yang perlu teman-teman tahu. Baik, jadi hari ini kita akan ada 2 narasumber yang akan memberikan informasi dan sharing cerita kepada teman-teman sekalian. Yang pertama kami perkenalkan ada Ibu Rike Purnamasari, Konsul Ketenagakerjaan KJRI Hongkong. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Fani. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Nah, nanti Bu Rike akan share banyak nih hal-hal dasar yang perlu teman-teman catat dan teman-teman ketahui ketika bekerja di Hong Kong, terutama terkait hak-hak dan hak-hak teman-teman sesuai dengan kontrak kerjanya teman-teman. Yang kedua nanti akan menyusul hadir ada Ibu Devi dari Equal Opportunities Commission. Nanti beliau juga akan menjelaskan hal-hal terkait anti diskriminasi dan hak-hak teman-teman juga sebagai orang yang tinggal di Hong Kong. Nanti beliau akan segera menyusul setelah sekitar jam 11.30. Baik, tanpa berpanjang waktu, kami persilakan Ibu Rike untuk memberikan informasinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Fani. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan untuk teman-teman yang saat ini baru berada di Hong Kong maupun teman-teman yang di Hong Kong dan sudah pernah di Hong Kong sebelumnya. Kami ucapkan selamat datang. Semoga kedatangan teman-teman ke Hong Kong dapat sesuai dengan niat awal yang dicita-citakan. Pada kesempatan ini, mohon maaf, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rike Purnamasari, saya adalah konsul tenaga kerja di KJRI Hong Kong. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi dasar yang teman-teman semua harus kuasai untuk dapat bekerja dengan baik, dengan aman, dan nyaman di Hong Kong. Kita share dulu slide presentasinya. Oke, baik. Sudah dapat terlihat di layar ya, teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, poin-poin yang akan saya sampaikan adalah pengetahuan dasar yang teman-teman semua harus ketahui. Jadi silakan dipersiapkan alat tulis maupun catatan di handphone ataupun alat tulis lainnya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, salam dari KJRI Hong Kong. Teman-teman, untuk yang punya waktu nanti libur silahkan mampir di kantor kita KJRI Hong Kong di area Causeway Bay. Untuk yang naik MTR itu bisa turun di MTR Station Causeway Bay dan ambil exit F, itu dekat sekali, tinggal jalan kaki ke kantor KJRI Hong Kong. Baik, kita lanjutkan. Hal-hal penting yang harus dipahami saat bekerja di Hong Kong. Ada beberapa hal penting yang teman-teman harus kuasai, harus diketahui. Yang pertama adalah teman-teman wajib mengingat dan mengetahui dan menyimpan nomor telepon agen serta stafnya. Nah, gimana cara tahunya agennya? Agennya siapa? Apakah orang yang selama ini berhubungan dengan kita adalah agen kita? Belum tentu. Bisa jadi itu hanya stafnya saja.
atau malah itu sales dari agensinya saja. Nah, untuk mengetahui agen yang bertanggung jawab terhadap teman-teman adalah dengan melihat di halaman belakang kontrak kerja. Di halaman belakang kontrak kerja ada beberapa tanda tangan dan beberapa stempel. Nah, salah satunya adalah job agent-nya. Ada job PT, job agent, dan job KJRI. Ada 3 job di bagian belakang kontrak kerja. Nah, harus diketahui di situ, teman-teman, agent-nya siapa, PT-nya siapa, kemudian staff agent atau staff PT yang biasa berhubungan dengan teman-teman. Jangan sampai ketika ditanya agennya siapa, itu agent yang di North Point misalnya. Agent di North Point itu sangat banyak sekali. Jadi harus diketahui nama agentnya. Kemudian disimpan nomor teleponnya. Banyak sekali, nanti kita jelaskan di poin-poin berikutnya. Itu poin nomor 1, harus tahu, harus ingat, dan simpan nomor telepon agent beserta stafnya. Kita lanjutkan poin kedua yang teman-teman harus ketahui. Simpan sendiri semua dokumen penting. Dokumen penting milik pribadi tentunya, itu harus kita simpan sendiri. Apa aja contohnya? Di screen terlihat ya, ada paspor, Hong Kong ID atau KTP Hong Kong, kemudian kontrak kerja. Nah, kalau paspor itu boleh nggak disimpankan oleh majikan atau agen misalnya? Itu tidak boleh. Tidak boleh disimpankan oleh siapapun, ya, termasuk oleh orang-orang terdekat kita di Hong Kong itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena dokumen-dokumen penting ini adalah hak milik pribadi yang harus kita pertanggungjawabkan pribadi dan juga akan dibutuhkan untuk kondisi-kondisi darurat nantinya. Baik, selanjutnya. Nah, jangankan untuk disimpankan, untuk dipinjamkan, digadai pun juga tidak diperbolehkan. Dokumen-dokumen ini adalah dokumen-dokumen penting. Paspor khususnya itu adalah dokumen milik negara yang dipinjamkan ke teman-teman. Jangan sampai dipinjamkan ke orang lain atas dasar apapun. Jangan sampai digadaikan untuk meminjam sejumlah uang, kemudian dijadikan paspornya sebagai untuk alat menggadaikan tersebut. Itu termasuk salah satu perbuatan yang melanggar hukum. Teman-teman nanti pasti akan menemui kesulitan dan melanggar hukum yang sudah ditetapkan. Jadi seluruh dokumen-dokumen penting wajib disimpan sendiri. Jangan dibiarkan untuk disimpankan orang lain, dipinjam orang lain, itu juga tidak diperkenankan, apalagi sampai digadaikan, dijaga dengan baik. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah, dan usahakan seluruh dokumen-dokumen tersebut teman-teman punya fotonya, difoto, kemudian ada file fotonya di dalam handphone, itu untuk menjaga-jaga jika sewaktu-waktu nanti dokumen-dokumen penting tersebut hilang, teman-teman masih punya punya cadangan dalam bentuk foto. Yang ketiga, pahami isi kontrak kerja. Tadi di poin 2 saya sampaikan kontrak kerja termasuk salah satu dokumen yang harus dipegang sendiri oleh yang pemiliknya. Nah, dipegang itu tidak hanya buat dipegang aja, dilipat, disimpan, enggak gitu aja. Untuk yang sudah memegang kontrak kerja itu dibaca-baca kontrak kerjanya. Wajib diketahui isi kontraknya. Kenapa? Karena pekerjaan teman-teman, hak dan kewajiban teman-teman itu diatur semua di dalam kontrak kerja tersebut. Kalau ibarat rumah, kontrak kerja itu adalah fondasinya. Jadi apapun yang dilakukan dengan majikan itu patokannya adalah kontrak kerja. Nah, kita lihat, memang saat ini kontrak kerja di Hong Kong masih dalam bahasa Inggris. Akan sedikit kesulitan mungkin untuk memahami, tapi kalau kita baca, kita teliti, lihat, itu dapat dimengerti kok. Kita coba lihat poin-poin yang ada di dalam kontrak kerja ya. Poin yang pertama, isi kontrak kerja adalah terdapat paling atas
itu ada nomor kontrak kerja. Yang paling atas ini DH contract number. Ini adalah nomor kontrak kerja. Setiap orang itu nomor kontrak kerjanya berbeda. Ini tertera di visa kerjanya. Jadi nanti coba dicek masing-masing apakah nomor kontrak kerja yang tertera di kanan atas ini sama dengan nomor kontrak kerja yang tertera di visa. Oke, selanjutnya ada nama lengkap pekerja. Jadi di dalam kontrak ini poin paling atas ini adalah namanya teman-teman beserta nama majikan. Kemudian ada alamat lengkap majikan dan alamat di mana bekerja. Nah, dari poin yang pertama ini saja teman-teman itu sudah ditetapkan bahwa nama majikannya misalnya Mr. A, alamatnya di B misalnya. Nah, teman-teman hanya boleh bekerja di majikan yang tertulis di kontrak. Hanya boleh tinggal dan bekerja di alamat yang tertera di kontrak. Oke, bagaimana kalau kita bekerja di majikan yang berbeda dengan yang tertulis di kontrak? Misalnya majikannya adalah Pak Budi misalnya, kemudian kita bekerja di kakaknya Pak Budi, Bu Susi misalnya. Nah, itu adalah dua orang yang berbeda yang sudah dapat dikategorikan untuk melanggar hukum karena teman-teman bekerja di majikan yang namanya tidak tertulis di kontrak. Bagaimana kalau alamatnya juga berbeda? Kita di kontraknya tertulis alamat rumahnya tuh di North Point misalnya. Kemudian ternyata sama majikan dipekerjakan di tokonya yang ada di Kos WB misalnya. Itu adalah dua alamat yang berbeda. Teman-teman dan majikan itu termasuk perlakuan yang melanggar hukum. Apakah boleh menolak? Boleh menolak dengan mengingatkan majikan bahwa berdasarkan kontrak kerja, teman-teman itu harusnya bekerja di alamat yang tertulis di kontrak. Kita lanjutkan. Poin selanjutnya. Nah, tertulis di dalam kontrak itu adalah tanggal mulai kontrak kerja. Nanti dilihat di kontrak kerjanya masing-masing ya. Tanggal mulai kontrak kerjanya tanggal berapa. Kita lanjutkan. Poin selanjutnya, dilarang melakukan pekerjaan yang tidak tertera di kontrak. Ya, jadi di dalam kontrak itu juga akan dituliskan tugas teman-teman itu apa-apa saja. Ya, apakah boleh melakukan pekerjaan yang tidak tertulis di kontrak? Teman-teman boleh menolak. Lain hal kalau memang teman-teman melakukannya secara sukarela. Saya kasih contoh, misalnya di dalam kontrak tertulis tugasnya adalah bersih-bersih rumah, masak, jaga bayi misalnya ya. Kemudian nggak taunya di tempat kerja si majikan ternyata punya bayi, berarti kan tambah lagi punya kucing, berarti kan tambah lagi satu tugas kita adalah mengurusi kucing ya. Karena di dalam kontrak kerja mengurus kucing ini tidak tertera, teman-teman boleh menolak untuk bekerja mengurusi kucing tersebut. Karena memang di dalam kontrak kerja yang disepakati awal itu tidak tertera. Nah, lain hal kalau memang teman-teman bersedia karena suka kucing, misal kucingnya lucu, imut, dan teman-teman sukarela melakukan pekerjaan untuk mengurusi kucing tersebut, itu boleh. Tapi kalau memang teman-teman tidak berkenan, itu boleh diskusikan dengan majikan bahwa untuk mengurusi kucing tersebut tidak tertera di dalam kontrak kerja yang telah disepakati. Kita lanjutkan. Poin selanjutnya, tertera di poin nomor 5 itu adalah upah minimum atau gaji minimum yang teman-teman dapatkan beserta tunjangan makan. Berdasarkan peraturan di Hong Kong, saat ini gaji paling rendah adalah 4.630 Hong Kong dolar. Nah, nanti silakan diperhatikan apakah di dalam kontrak kerjanya gajinya sudah sesuai atau belum. Kemudian ada tunjangan makan 1.173 Hong Kong dolar. Nah, tunjangan makan ini teman-teman bisa dapatkan dalam bentuk cash jika teman-teman makannya tidak ikut dengan majikan sama sekali atau majikan tidak memberikan
makan gratis untuk teman-teman. Tapi kalau seandainya makanan gratis diberikan oleh majikan atau bisa makan bersama dengan keluarga majikan, berarti tunjangan makannya tidak dapat kita ambil lagi. Jadi ini nanti silakan diskusikan dengan majikan, uang makannya seperti apa, apakah makan ikut dengan keluarga majikan atau tunjangan makan sebesar 1.173 per bulan tersebut. Nah, gaji dan tunjangan ini itu sebaiknya dibayar diterima tepat waktu. Tetapi berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Hong Kong itu boleh telat maksimal 7 hari. 7 hari dari tanggal gajian. Jika gajinya sudah lewat hari masih tidak diterima atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tertulis di kontrak, itu teman-teman boleh lapor. Lapornya kemana? Ini ada nomor telepon atau nomor kontak yang bisa teman-teman hubungin. Ini adalah nomor telepon Departemen Ketenagakerjaan Hong Kong yang khusus untuk domestic worker. Silahkan dihubungi nomor ini, kemudian sampaikan bahwa gaji saya tidak sesuai dengan kontrak misalnya, atau gaji saya sering telat, atau malah gajinya nggak dibayar-bayar sama sekali. Itu segera laporkan. Nah, saya sarankan juga teman-teman untuk membuat catatan tanda terima gaji. Jika ada sebagian majikan di Hong Kong yang sudah menyiapkan dia formnya sendiri, gaji diterima tanggal berapa, jumlahnya berapa, ditanda tangan oleh helper dan majikannya, kedua belah pihak tanda tangan. Nah, seandainya majikan teman-teman tidak menyediakan bukti tanda terima tersebut, sebaiknya teman-teman tulis sendiri, buat sendiri di kertas atau di buku tanggal, jumlah, dan tanda tangan. Diterima tanggal berapa, jumlahnya berapa, kemudian ditanda tangan oleh kedua belah pihak. Ini tujuannya buat apa? Tujuannya buat jaga-jaga aja jika nanti ada hal-hal yang membutuhkan bukti tertulis dari gaji yang teman-teman terima tersebut. Kita lanjutkan poin selanjutnya. Nah, di dalam kontrak juga disebutkan hak teman-teman untuk mendapatkan istirahat, libur, dan cuti. Ya, jadi untuk peraturan di Hong Kong, teman-teman yang sudah pernah di Hong Kong pasti tahu bahwa setiap pekerja migran atau pekerja domestik itu berhak mendapatkan hak libur. Hari libur 1 kali dalam seminggu. 1 kali dalam seminggu. Jadi dalam waktu 7 hari bekerja, itu haknya dapat 1 hari libur. Tidak harus di hari Minggu. Nah, ini tolong digarisbawahi. Hari libur itu tidak harus di hari Sabtu atau hari Minggu. Ini berdasarkan kesepakatan teman-teman dengan majikan. Jadi hari liburnya harap diskusikan dengan majikan. Apakah liburnya di hari kerja, Senin dengan Jumat, atau Sabtu dan Minggu. Ingat, hari libur ini jatahnya atau haknya adalah 24 jam. 24 jam. Dalam waktu 24 jam tersebut, teman-teman namanya hari libur tentunya tidak ada pekerjaan lagi ya. Itu boleh untuk tidak melakukan pekerjaan dalam waktu 24 jam tersebut. Nah, bagaimana jika majikan masih minta bantuan misalnya? Kembali lagi seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Teman-teman boleh menolak dengan baik. Menolak dengan baik bahwa hari ini adalah hari libur saya boleh tidak bekerja dan tapi dapat dilakukan jika teman-teman melakukan dengan sukarela. Ya. Apakah libur bisa diganti dengan uang? Misalnya ya kita sepakat libur hari Minggu, tapi majikan bilang boleh nggak kamu nggak libur, aku ganti uang. Itu berdasarkan kesepakatan, tapi kami tidak menyarankan. Kami menyarankan bahwa hari libur itu diambil, libur ya libur. Kenapa? Karena sebagai manusia kita butuh waktu untuk istirahat, mengistirahatkan fisik, mengistirahatkan mental, bisa ketemu dengan teman-teman di luar, bisa diskusi leyeh-leyeh di taman dengan teman-teman untuk kesehatan mental kita juga. Jadi kami tidak menyarankan mengganti hari libur dengan uang. Kemudian ada 13 hari libur resmi dalam 1 tahun di tahun 2022.
Nanti kita share di kolom chat hari liburnya tanggal berapa aja. Hari libur resmi ini adalah 13 tanggal merah yang ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong. Kalau di Indonesia juga ada. Nah, tapi kalau di Hong Kong itu ada 13 hari libur resmi yang bahkan pekerja domestik pun juga berhak untuk mendapat. Kemudian ada hak cuti tahunan setelah 12 bulan bekerja. Cuti tahunan ini setelah 12 bulan bekerja di majikan yang sama. 1 tahun jatahnya adalah 7 hari. Jadi kalau teman-teman bekerja 2 tahun berarti 7 plus 7, 14 hari. Nah, jumlah ini akan terus meningkat kalau masih bekerja di tempat yang sama. Kalau misalnya bekerja 2 kontrak berarti 4 tahun, jumlah cuti tahunannya juga bertambah 7, 7, 8, 9. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Poin selanjutnya di dalam kontrak dibunyikan biaya keberangkatan dan kepulangan teman-teman, biaya administrasi seperti medical check-up, pengesahan di KJRI, visa, asuransi, seluruh biaya-biaya ini ditanggung oleh majikan. Nah, untuk biaya keberangkatan udah jelas ya, biayanya ditanggung dari wilayah domisili. Kemudian kepulangan gimana? Kepulangan juga sama. Pulangnya kita itu harus dibelikan tiketnya sampai daerah domisili. Misal untuk teman-teman yang tinggal di Cirebon misalnya, itu tiketnya berarti biaya kepulangannya sampai ke Cirebon. Apakah boleh biaya kepulangannya sampai ke Jakarta? Tidak. Biaya kepulangan harus sampai ke daerah domisili. Ya, jadi kalau majikannya nanti membelikan tiket pulang sampai Jakarta, segera lapor karena itu masih ada hak teman-teman untuk mendapatkan tiket kepulangan sampai ke daerah asal. Bagaimana medical check-up, pengesahan, visa, asuransi, dan lain sebagainya, itu udah jelas ya. Udah jelas itu biaya-biaya tersebut ditanggung oleh majikan. Bagaimana kalau misalnya majikan bilang pakai duit kamu dulu ya? Silakan diingatkan majikannya. Visa saya kemarin masih pakai duit saya, ditagih aja, nggak apa-apa. Karena itu memang hak teman-teman untuk dibayari visa, asuransi, dan lain sebagainya itu oleh majikan. Kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Di poin selanjutnya dibunyikan bahwa teman-teman berhak untuk mendapatkan kompensasi untuk sakit akibat kecelakaan kerja. Jadi selama bekerja dengan majikan, kalau sakit atau ada injury akibat kecelakaan kerja, itu biaya pengobatannya ditanggung oleh majikan. Nah, menggunakan asuransi yang sudah dibayarkan oleh majikan di awal. Nah, karena kompensasi ini adalah hak teman-teman, jadi kami himbau teman-teman untuk tidak sungkan-sungkan jika merasakan mendapatkan sakit atau memang ada kecelakaan kerja, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan ke majikan. Nah, jangan takut untuk mengatakan saya sakit kalau memang sakit ya, mengakui bahwa kondisi badan lagi tidak fit ke majikan. Karena itu adalah hak teman-teman untuk mendapatkan biaya pengobatan beserta kompensasi akibat kecelakaan kerja. Nah, sebagian besar ada beberapa kasus itu teman-teman PMI kita takut lapor ke majikan bahwa kondisinya sedang tidak baik-baik saja, takut menyampaikan bahwa saya sakit, takut dipecat misalnya ya. Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Hong Kong, tidak boleh melakukan pemecatan kepada pekerja migran yang sakit, kepada helpernya yang sakit. Nah, kalau ada yang menerima kondisi seperti itu, sakit, kemudian dipecat oleh majikan, segera lapor ya ke nomor yang tadi sudah saya sampaikan. Kita lanjutkan poin selanjutnya. Di poin selanjutnya dibunyikan hak memutuskan hubungan kerja atau hak break kontrak biasanya kita nyebutinnya. Ada 2 cara yang bisa digunakan untuk memutuskan kontrak. Antara majikan dengan pekerja, dua-duanya sama-sama punya hak untuk break kontrak.
Majikan boleh memutuskan kontrak pekerja, pekerja pun juga boleh memutuskan hubungan kerja atau kontraknya. Caranya antara dua. Di screen terlihat ada dua cara yang bisa dipilih. Yang pertama adalah memberikan one man notice atau surat pemberitahuan 1 bulan sebelum berhenti. Nah, misal saya mau keluar di 1 Agustus 2022. Saya ingin keluar dari rumah majikan 1 Agustus. Berarti saya memberikan surat pemberhentian, surat pemberitahuan berhenti ke majikan 1 bulan sebelumnya. Berarti di tanggal 1 Juli 2022. Maka saya bisa keluar dari rumah majikan sebulan kemudian. Nah, tidak ingin memberikan surat pemberitahuan, tidak ingin menunggu, nggak bisa nunggu lagi, udah nggak sabar banget misalnya. Saya ingin keluar saat ini juga. Maka kita bisa memberikan kompensasi 1 bulan gaji ke majikan sebagai pengganti one man notice. Nah, dibayar 1 bulan gaji ke majikan, kita bisa keluar pada saat itu juga. Atau sebaliknya, majikan udah nggak mau lihat kita, misalnya 1 bulan kelamaan mau lihat kita di rumahnya misalnya. Majikan bisa bayar 1 bulan gaji ke kita, maka kita bisa keluar pada saat itu juga. Baik, selanjutnya. Nah, jika putus kontrak, pastikan tidak membawa barang yang bukan hak dan milik pribadi, bukan milik kita. Jadi pastikan barang-barang yang kita bawa adalah benar-benar milik sendiri. Kita lanjutkan poin selanjutnya. Hari pertama di rumah majikan. Nah, kalau sudah masuk ke rumah majikan, apa hal-hal pertama yang harus kita lakukan? Yang pertama, ditanyakan ke majikan tugas yang akan kita lakukan apa saja. Tentunya patokannya adalah kontrak kerja yang sudah kita tanda tangani berdua dengan majikan. Nah, dilihat di kontrak kerja apa saja tugas-tugasnya. Teman-teman, ditanya ke majikan, detail tugasnya seperti apa. Kalau ada tugas-tugas teman-teman tidak sesuai dengan yang terbunyikan di dalam kontrak, teman-teman bisa mengingatkan majikan bahwa tugas tersebut tidak tertera di kontrak, jadi itu bisa tidak boleh ditolak sebagai tugas teman-teman. Tapi lain hal kalau sukarela ya melakukan, kita kembalikan ke teman-teman sendiri. Kemudian yang kedua, ditanyakan ke majikan cara menggunakan peralatan rumah tangga. Nah, ini bukan rahasia lagi ya. Rumah tangga di Hong Kong, peralatan rumah tangga di Indonesia tuh jauh berbeda. Ya, jadi untuk meminimalisir kecelakaan kerja, untuk meminimalisir kesalahan, maka sebaiknya bertanya ke majikan cara menggunakan peralatan rumah tangga tersebut. Kalau misalnya belum paham, boleh tanya terus sampai teman-teman benar-benar paham. Kemudian yang ketiga, sepakati hari libur. Karena tadi saya sampaikan hari libur tidak harus di hari Sabtu maupun di hari Minggu. Boleh di hari apa saja sesuai kesepakatan berdua. Silakan disepakati berdua dengan majikan dulu. Kemudian yang keempat, sepakati tanyakan tanggal gajian. Ya, kita lanjutkan selanjutnya. Poin yang kelima, teman-teman juga harus menolak jika disuruh membersihkan kaca jendela bagian luar apartemen yang tinggi. Nah, kita tahu ya di Hong Kong tempat tinggalnya itu adalah gedung-gedung tinggi, apartemen yang tinggi-tinggi sekali. Nah, apakah boleh kita membersihkan kaca bagian luar? Kami menghimbau tolak. Teman-teman silakan tolak jika disuruh membersihkan kaca bagian luar jendela. Dan tugas-tugas membahayakan lainnya. Tidak hanya membersihkan jendela, mungkin ada tugas-tugas lainnya yang juga berbahaya buat diri teman-teman sendiri. Itu boleh ditolak. Contohnya apa? Contohnya kayak itu tadi, bekerja di toko milik majikan misalnya. Itu termasuk adalah pekerjaan yang berbahaya. Jika ketahuan oleh petugas kepolisian atau keimigrasian, teman-teman bisa dapat dikenai hukuman penjara. Itu termasuk tugas yang berbahaya. Apalagi contoh tugas berbahaya lainnya. Contohnya lagi majikan yang punya hewan-hewan buas misalnya kayak ular dan lain sebagainya. Itu kita boleh menolak karena untuk menimbang keselamatan pribadi dulu. Kita lanjutkan poin selanjutnya. Nah,
Penyesuaian COVID-19 di Hong Kong saat ini itu masih dihimbau sangat ketat oleh pemerintah Hong Kong. Nah, contohnya pertama vaksin, agak berbeda dengan Indonesia. Kita di Indonesia sudah cukup santai. Kalau di Hong Kong saat ini masih ditangani secara serius. Contohnya untuk vaksin, nah saya yakin teman-teman yang sudah sampai di Hong Kong saat ini sudah mendapatkan vaksin yang lengkap 2-3 kali. Nah, khusus untuk Hong Kong itu saat ini masuk ke tempat-tempat umum seperti pasar, gedung-gedung, mal, sekolah, intinya kemanapun tempat-tempat yang ramai orang, itu diwajibkan untuk men-scan dengan menggunakan Live Home Safe namanya aplikasinya. Kalau di Indonesia tuh namanya Peduli Lindungi. Live Home Safe-nya Hong Kong yang wajib untuk memasukkan histori vaksinnya kita. Nah, untuk teman-teman yang sudah vaksin di Indonesia, kalau tidak salah saya itu di airport sudah diregistrasi oleh petugas airport. Nah, itu biasanya sudah masuk ke Live Home Safe-nya. Bagaimana jika waktu di airport tuh belum didaftarkan oleh petugas untuk vaksin Indonesianya? Otomatis di Live Home Safe-nya itu belum terdaftar. Nah, teman-teman nggak akan bisa kemana-mana tuh, nggak akan bisa masuk ke bank, ke pasar, ke tempat-tempat umum lainnya itu nggak akan bisa. Nah, kalau menemukan kendala seperti itu, maka langkahnya adalah dengan mendaftarkan vaksin Indonesia yang sudah teman-teman terima ke kantor pos yang ada di Hong Kong untuk mendapatkan barcode baru yang bisa dimasukkan ke Live Home Safe-nya. Kemudian yang kedua, selalu pakai masker. Usahakan selalu pakai masker kemanapun teman-teman pergi. Di Hong Kong, peraturannya diterapkan sangat ketat sekali dengan denda-denda yang bisa diberikan kepada siapapun yang melanggar peraturan. Cukup banyak laporan dari teman-teman PMI yang menerima denda karena tidak memakai masker dengan benar. Denda untuk kesalahan pemakaian masker itu bisa $5.000. Nah, cukup lumayan tuh 1 bulan gaji. Jadi untuk menghindari denda tersebut sebaiknya menggunakan masker dengan benar. Kemudian ketika di hotel karantina jangan sampai menggunakan telepon yang ada di dalam kamar. Nah, di dalam kamarnya kan ada telepon tuh ya. Kami himbau untuk tidak menggunakannya ketika menelpon ke nomor luar, apalagi misalnya ke Indonesia. Kenapa? Karena nanti saat teman-teman check out itu akan keluar tagihannya dan lumayan akan cukup mahal. Kemudian ketika libur, berkumpul cuma diperbolehkan maksimal 4 orang. Juga dengan memperhatikan jarak antara satu dengan yang lain. 1,5 meter diperbolehkan. Jangan sampai ketika berlibur tuh berkumpul terlalu ramai, nanti ketika kelihatan petugas itu malah juga bisa dikenai denda lagi. Jadi diperhatikan, dipantau perkembangan peraturan-peraturan COVID-19 yang ada di Hong Kong karena masih diterapkan dengan ketat. Masih belum seperti kita di Indonesia. Hong Kong masih sangat ketat sekali. Kita lanjutkan poin selanjutnya yang ke-7. Patuhi juga peraturan-peraturan setempat. Nah, peraturannya sebenarnya sederhana, simple, ya. Cuma mungkin karena terbiasa santai, terbiasa woles ya, nyampe di Hong Kong ternyata itu adalah hal-hal yang diatur dengan baik. Nah, kita juga dituntut untuk dapat mematuhi peraturan tersebut. Contohnya, ini sebagian kecil contoh aja yang saya tampilkan. Di gambar paling kiri ini ada terlihat ya di taman yang teman-teman berkumpul, kemudian ada yang jualan. Nah, di Indonesia itu adalah hal yang lumrah, di mana ada kumpul-kumpul terus langsung ada yang jual cangcimen misalnya ya, bakso dan lain sebagainya. Untuk di Hong Kong itu tidak diperkenankan. Teman-teman, tidak kami himbau, tidak kami jangan sampai ketika hari libur itu nyambi untuk jualan. Kenapa? Karena jualan itu termasuk salah satu perbuatan yang melanggar hukum. Kenapa? Ya, karena menyalahi izin tinggal teman-teman untuk di Hong Kong. Izin tinggalnya adalah sebagai pekerja domestik,
tapi disambi untuk jualan, itu adalah dua hal yang berbeda dan teman-teman dapat dikenai hukuman. Dan cukup banyak pekerja migran kita yang kemudian berurusan dengan kepolisian, bahkan sampai di penjara cuma karena jualan kerupuk. Nah, sungguh sederhana yang dijual sebenarnya, tetapi karena menyalahi aturan jadi harus menjalani hukuman karena sudah melakukan pelanggaran. Kemudian di gambar yang kedua, ini adalah contoh yang tidak baik ya teman-teman. Menyeberang di tempatnya dan saat lampu berwarna hijau. Ini kita lihat beberapa orang yang menyeberang pada saat lampu tanda menyeberangnya masih merah. Nah, di Hong Kong pun ini bisa dikenai denda jika menyeberang sembarangan dan di saat lampu tandanya belum berwarna hijau. Kemudian di gambar yang kanan, membuang sampah di tempatnya. Nah, kita dapat lihat di Hong Kong tuh jalanannya bersih-bersih banget, bersih-bersih sekali. Jarak beberapa meter itu ada tong sampah, walaupun bukan tong sampah seutuhnya. Bisa jadi cuma plastik yang digantungin di tiang yang bisa kita jadikan sebagai tempat buang sampah. Jadi kami himbau teman-teman dimanapun berada untuk dapat menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempatnya. Kemudian jangan lupa untuk mematuhi peraturan-peraturan lainnya yang sudah berlaku di Hong Kong. Kita lanjutkan poin selanjutnya. Sebagai orang baru yang bertemu, bergaul dengan keluarga yang baru, dengan latar belakang yang berbeda, tentunya akan membuka potensi salah paham. Ya, orang kita dengan keluarga kita aja yang udah dari bayi bareng, masih ada salah paham, masih ada miskomunikasi, masih ada konflik. Apalagi dengan keluarga majikan yang baru saja kita kenal dengan berbagai macam perbedaan. Berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda kebiasaan, dan lain sebagainya. Pastinya akan terjadi salah paham nantinya, akan ada. Tapi mudah-mudahan tidak. Nah, kalau seandainya terjadi salah paham dengan majikan, apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah telepon dan minta bantuan agen. Itulah kenapa tadi saya sampaikan di poin 1 bahwa teman-teman harus tahu agennya siapa dan simpan nomor telepon stafnya. Gunanya adalah ini salah satunya. Jika terjadi miskomunikasi dengan majikan, terjadi salah paham, apalagi kalau baru-baru di Hong Kong kan bahasanya belum terlalu fasih, bahasa Kantonis, bahasa Inggris belum terlalu fasih, sehingga sering terjadi miskomunikasi. Teman-teman boleh minta bantuan agen untuk menengahi. Oke, jangan langsung patah semangat bilang, majikan saya marah-marah, majikan saya pulang. Jangan seperti itu langsung. Boleh minta bantuan agen terlebih dahulu untuk menengahi permasalahan antara majikan dan teman-teman. Kita lanjutkan. Poin selanjutnya. Kemudian kalau sudah banyak salah paham jadi tidak betah, kemudian bilang, maaf majikan, maafan aku pulang aja, capek gitu daripada saya stres di sini. Jangan sampai seperti itu. Karena ingat lagi tujuan awal teman-teman ke Hong Kong untuk apa? Pastinya semua orang tujuannya datang ke Hong Kong adalah untuk bekerja dengan baik supaya bisa merubah kehidupan menjadi kehidupan yang lebih baik. Nah, biasanya kalau perjuangan itu nggak ada yang gampang gitu, pasti ada perjuangan yang butuh tenaga, butuh effort yang sangat luar biasa ya. Begitu juga ketika teman-teman bekerja di rumah majikan, pastinya tidak akan mulus-mulus saja. Pasti akan ada hal-hal yang menjadi kerikil dalam perjuangan teman-teman. Kami himbau untuk teman-teman, jangan terlalu mudah memutuskan untuk berhenti bekerja. Nah, cobalah sedikit bersabar lagi, dan menetapkan bahwa diri teman-teman bisa akan bekerja lebih baik untuk kebaikan diri sendiri maupun untuk kebaikan keluarga yang menunggu di tanah air. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, pahami isi surat yang akan ditandatangani. Nah, zaman now saya kira teman-teman semua sudah sangat melek teknologi. Nah, jangan sampai teman-teman itu ngikut aja ketika disuruh tanda tangan oleh siapapun. Nah, apalagi untuk tanda tangan surat yang teman-teman tidak paham. Atau malah disuruh tanda tangan di kertas kosong. Itu sangat tidak diperkenankan. Sebaiknya
memahami terlebih dahulu isi surat yang akan ditandatangani. Bagaimana jika suratnya menggunakan bukan bahasa Indonesia yang butuh waktu untuk kita memahami? Nah, itu boleh menolak dulu ya. Boleh menolak dulu atau minta waktu dulu dengan majikan untuk mempelajari isi surat yang akan ditandatangani. Nah, bagaimana kalau nggak paham? Nah, kembali lagi, boleh minta bantuan ke agen untuk memahami isi surat yang akan ditandatangani, atau boleh menghubungi KJRI untuk konsultasi terkait surat yang akan ditandatangani tersebut. Jangan sampai menandatangani kertas kosong, karena kalau sudah terlanjur tanda tangan, aduh itu akan lebih sulit lagi nanti penanggulangannya. Kita lanjutkan poin ke-11. Selanjutnya, kelola keuangan dengan baik. Teman-teman, pekerja migran Indonesia khususnya di Hong Kong diketahui semua orang itu adalah pekerja migran dengan duit banyak, yang punya banyak duit. Ya, tidak kita herankan memang untuk upah gaji di Hong Kong itu termasuk salah satu upah yang cukup tinggi. Nah, itu menjadi sasaran empuk oleh oknum-oknum di luar sana. Nah, makanya kami himbau teman-teman untuk hati-hati dengan berbagai modus penipuan. Ya, hampir setiap hari kami menerima laporan teman-teman pekerja migran Indonesia yang terkena penipuan online. Biasanya itu ada dengan modus asmara, kenal di Facebook dengan lawan jenis, kemudian modus sayang-sayangan, ujung-ujungnya minta duit. Atau banyak juga dengan modus investasi online. Nah, jadi karena teman-teman diketahui semua orang adalah pekerja-pekerja dengan gaji yang besar, tinggal di luar negeri, kerja di luar negeri enak, duitnya banyak, pasti akan ditargetkan oleh penipu-penipu yang ada di luar sana. Jadi saya himbau teman-teman untuk lebih hati-hati ketika berkenalan dengan kenalan baru di media sosial maupun media online lainnya, maupun untuk himbauan atau ajakan berinvestasi untuk hal-hal yang teman-teman tidak ketahui keabsahannya. Begitu juga untuk undian-undian, kami himbau sekali teman-teman untuk lebih hati-hati, cross-check lagi terhadap pengumuman-pengumuman atau pemberitahuan yang teman-teman dengarkan, dapatkan di media online. Kita lanjutkan poin selanjutnya. Nah, di sini terdapat 2 nomor telepon yang wajib disimpan. Ini silakan diambil handphonenya, disimpan 2 nomor ini. Ini adalah nomor hotline-nya KJRI Hong Kong yang bisa teman-teman hubungi melalui WhatsApp. Nah, silakan untuk kondisi-kondisi darurat, salah satu nomor dari 2 nomor yang tertera ini dapat dihubungi baik untuk konsultasi, untuk laporan pengaduan, dan hal-hal yang butuh bantuan lainnya. Kemudian selain itu, kami himbau juga teman-teman untuk subscribe atau untuk follow media sosial KJRI Hong Kong melalui Facebook, Instagram, Twitter, maupun YouTube untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang update dari KJRI Hong Kong terkait informasi-informasi dari pemerintah Hong Kong maupun dari pemerintah Indonesia. Jadi silahkan follow medsos-medsosnya KJRI, seluruh informasi-informasi, seluruh update, berita-berita update, informasi update itu akan disampaikan melalui media sosial tersebut. Ya, selain 2 nomor hotline ini juga bisa memfollow media sosialnya KJRI Hong Kong untuk dapat menerima informasi-informasi terkini terkait peraturan-peraturan yang berlaku di Hong Kong maupun di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Teman-teman silakan yang memiliki pertanyaan nanti diketikkan di kolom chat ataupun di sesi tanya jawab nantinya. Kita kembalikan ke Ibu Fani. Terima kasih banyak Ibu Rike atas penjelasan yang sangat detail ya bagaimana
teman-teman bisa memahami kontrak kerjanya sekaligus memahami hak-hak apa yang teman-teman bisa dapatkan. Nah, tadi juga ada beberapa Ibu Rike sebutkan, jangan lupa cek nama agen ya. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu kalau mau ngecek nama agen itu ada di capnya kontrak kerja teman-teman yang bagian paling belakang ya. Tadi aku lihat ada teman-teman yang ada bawa pegang ya kontrak kerjanya. Kalau ada yang pegang, nah sambil dilihat tuh di paling belakang itu capnya. Nah selama ini kontaknya sama mereka nggak tuh? Coba deh sembari ini ya, sembari teman-teman lain ngecek, bener nggak kontaknya sama mereka? Siapa yang enggak? Siapa yang selama ini kontaknya sama yang namanya beda? Mbak Mendita, coba Mbak Mendita. Itu dikeluarkan dulu mic-nya. Coba Mbak Mendita. Halo Mbak, dipencet dulu mic-nya. Putus ya. Alhamdulillah sama udah, Mbak. Udah ada suaranya. Ya silakan. Sama nggak Mbak? Beda ini. Di itu siapa? Sunlight. Itu Sunlight di kontrak kerja ini Indonesian Made Agency. Sunlight. Di capnya Sunlight kan ya? Di cap belakangnya Sunlight. Bukan. Ya di cap kontrak kerjanya itu Indonesian Made Agency. Ada Bu Rike, Indonesian Made Agency. Di capnya. Ya, di capnya. Maaf, tadi penerjemah Mr. Lambilan. Apa di capnya Mbak Mendy? Di capnya itu Indonesian Made Agency. Tapi selama ini kontaknya dengan Sunlight. Iya. Nah, teman-teman di kolom chat saya sudah ketikkan link yang bisa teman-teman gunakan untuk mengecek apakah agensinya adalah agensi yang terdaftar di KJRI Hong Kong. Silakan ya dilihat di kolom chat. Nah, agen yang bertanggung jawab terhadap teman-teman adalah agen yang jobnya tadi terlihat di kontrak. Tadi Mbak Medina ya? Mendy. Kita lihat di kontraknya. Nah, adalah international made ya? Indonesian Made Oh, Agency. Indonesian made, tapi yang kontak biasanya Sunlight. Iya. Sunlight pun masih agen yang terdaftar di KJRI Hong Kong kok. Oh, Kita khawatirkan adalah untuk agen-agen yang tidak terdaftar di KJRI Hong Kong. Kenapa kita himbau teman-teman untuk selalu kontak dengan agen yang terdaftar di kita? Ya, itu bisa dicek nanti menggunakan link yang sudah saya share di kolom chat. Karena jika ada terjadi sesuatu dengan teman-teman nantinya, pihak yang pertama kita minta bantuan untuk pertanggungjawaban adalah agennya. Jika agen terdaftar di KJRI, maka KJRI tidak dapat menindak si agen. Namun, kalau agen yang terdaftar di KJRI, maka agennya sudah terverifikasi sebagai agen yang bisa bertanggung jawab terhadap teman-teman, yang bisa kita mintai pertanggungjawabannya nantinya. Iya. Baik, sudah bisa ketemu ya kontak nomor agennya? Ada. Baik, jadi harus disimpan, harus diketahui juga nama agennya. Iya. Baik, itu baru satu hal tuh ya, agent. Tadi juga teman-teman udah sempat catat ya nomor telepon hotline KJRI Hong Kong, sudah ya? Kalau belum tercatat nanti setelah selesai nanti kita kasih lagi. Cuma moga-moga tadi sudah sempat screenshot.
dan juga jaga baik-baik paspor dan kontrak kerja teman-teman ya. Dan juga barang pribadi teman-teman ya. Nah, sementara itu kita sudah ada Ibu Devi Novianti dari Equal Opportunities Commission. Sembari saya cari. Ibu Devi, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Elvani. Terima kasih, senang sekali sudah diundang untuk hadir pada acara ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi menjelang siang. Ibu Devi Novianti adalah dari Equal Opportunities Commission. Nanti sebentar lagi beliau akan menjelaskan hal-hal terkait mungkin anti diskriminasi atau hak lainnya yang perlu diketahui oleh teman-teman. Silakan Ibu, layar dan waktu kami persilahkan. Terima kasih. Coba saya open. Masih belum bisa, Ibu, Bu Elvani. Sebentar, saya masih belum co-host ya. Sudah Bu, silakan sudah co-host. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Selamat datang di Hong Kong. Sambil ngomong boleh tulis chat atau tulis angkat tangan di situ. Saya mau lihat dong berapa banyak teman-teman yang udah pernah datang ke Hong Kong sebelumnya atau sama sekali baru. Yang sudah pernah datang sebelumnya, ayo angkat tangan. Ada bikin reaksi atau kasih love katanya kalau zaman tulisan kekinian gitu ya, bahasa kekinian. Oke, ada yang sudah pernah datang di Hong Kong, Mbak. Tapi tulis namanya Mbak iPhone, jadi jadi nggak tahu tulis namanya siapa, yo. Oke. Ya, jadi terima kasih teman-teman yang sudah pernah. Ada 5 orang yang juga angkat tangan. Aduh, luar biasa. Jadi untuk yang sudah pernah datang ke Hong Kong, selamat kembali datang ke Hong Kong. Mudah-mudahan walaupun mungkin sudah pernah dengar soal kantor kami, tapi mudah-mudahan pengetahuan ini berguna ya. Nah, jadi saya mulai saja seperti Ibu Elvani bilang, saya bekerja di kantor Komisi Persamaan Kesempatan. Nah, kantor ini apa sih tujuannya? Apa sih gunanya kantor ini? Nah, jadi kalau di Hong Kong kan kita dibilangin bahwa kita harus tahu ya Undang-Undang Tenaga Kerja. Tadi juga pasti Ibu Ilvani sudah memberitahu juga. Nah di Hong Kong ini ada 2, satu Undang-Undang Diskriminasi, satu Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah undang-undang ini melindungi pekerja rumah tangga Indonesia atau semua pekerja rumah tangga di Hong Kong ya. Nah undang-undang ini ada 4, yaitu Undang-Undang Diskriminasi Jenis Kelamin, Undang-Undang Diskriminasi Kecacatan, Status Keluarga, dan Ras. Nah, ini saya akan jelaskan satu persatu. Nah, undang-undang ini melindungi kita. Jadi kalau Undang-Undang Tenaga Kerja itu melindungi kita ketika kita sedang kerja. Makanya dibilang namanya Undang-Undang Tenaga Kerja. Tetapi Undang-Undang Diskriminasi ini memberikan perlindungan terhadap kita sebagai pekerja, juga sebagai penduduk Hong Kong. Nah, karena kan kita di sini menjadi penduduk Hong Kong. Dan ini juga berlaku di bidang pekerjaan, termasuk agen, lalu di bidang pendidikan, di bidang pekerjaan barang dan jasa. Intinya kalau misalnya kita pergi ke toko, kita pergi ke restoran, pengelolaan gedung, dan segala macam. Nah, apa sih maksudnya? Nah, undang-undang ini, jadi istilahnya gini, Mbak Devi, kadang-kadang saya tanya, saya ini punya teman nih di Victoria Park, terus udah gitu, tapi saya teman dia nggak mau nemenin saya gitu misalnya, atau saya dicuekin sama teman. Nah, undang-undang ini tidak berlaku untuk area pertemanan. Jadi seperti saya bilang di sebelumnya, undang-undang ini berlaku di bagian seperti ini. Jadi pekerjaan, termasuk yang paling kita sering alami, bagaimana agen memperlakukan kita, bagaimana majikan memperlakukan kita. Bagian pendidikan misalnya, atau pekerjaan barang dan jasa, bagaimana kita diperlakukan ketika kita membeli sesuatu, kita beli di pasar, ketika kita naik taksi misalnya. Nah ini kita tidak boleh didiskriminasikan. Nah jadi apa sih
diskriminasi itu ada yang pernah tahu nggak? Ada yang merasa tahu apa diskriminasi itu? Oke, saya non Hongkong, jadi saya sambil lihat chatnya juga nih. Jadi diskriminasi itu perlakuan yang berbeda, ya, yang di Hongkong berdasarkan ini jenis kelamin, status perkawinan, menyusui, kehamilan, status keluarga, kecacatan ras, warna kulit, asal kesebangsaan dan suku bangsa. Jadi contohnya gini, kita melamar kerja gitu ya, tetapi si majikan pemberi kerja bilang, saya nggak mau kalau yang pekerjanya sudah menikah, saya maunya yang belum menikah, gitu. Atau dia bilang, saya maunya nggak mau orang yang kulitnya gelap, anak saya takut, maunya yang kulitnya terang, misalnya. Atau dia bilang bahwa, saya nggak mau orang asal dari misalnya Indonesia Timur, saya nggak mau dari itu, saya maunya orang dari, misalnya dia bilang yang dari suku-suku ini. Nah, itu sebenarnya tidak boleh di bawah undang-undang. Dan juga yang paling penting adalah kecacatan. Kecacatan ini sebenarnya bukan hanya kalau kita kehilangan kaki, kehilangan tangan, atau cacat fisik, tetapi juga termasuk kalau kita sedang sakit. Ya. Nah, jadi di sini diskriminasi jenis kelamin melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, status perkawin, kehamilan, dan menyusui. Jadi di Hong Kong ya, di sini tidak boleh seseorang yang misalnya yang dari sedang nikah seperti tadi ya, atau yang sedang hamil lalu disuruh putus kontrak atau disuruh mengundurkan diri. Nah, ada nggak di sini teman-teman di sini yang coba angkat tangan, kasih lihat reaksinya. Ada yang niat untuk hamil nggak di sini? Jadi senyum-senyum pada senyumnya, ya. Nah, kalau hamil di Hong Kong sambil kerja susah nyari mangga mudanya, ya. Jadi kalau memang mau berkeluarga, punya anak, berencanalah, namanya situ kan keluarga berencana, ya. Tetapi kalau misalnya ya suatu saat datang ke Hong Kong lah begini kan, nggak tahu ternyata bulan depan nggak dapet gitu. Wah, ternyata kecolongan nih sebelum pergi ke Hong Kong, atau pas lagi cuti misalnya pulang cuti sayang-sayangan sama suami, katanya hamil. Nah, di Hong Kong ini seseorang pekerja yang hamil tidak boleh diputus kontrak, tidak boleh misalnya disuruh kerja yang keras atau ditekan supaya putus kontrak. Nah, karena ada perlindungannya, pekerja wanita hamil itu dilindungi undang-undang, tidak boleh majikan untuk memutuskan kontrak. Yang baru, perlindungan yang baru adalah menyusui. Jadi untuk ibu yang menyusui itu tidak boleh juga gara-gara dia menyusui, memompa ASI, lalu dia diputus kontrak. Malah kewajiban pemberi kerja atau majikan, bukan saja majikan rumah tangga ya, tetapi kalau kita lihat di MTR, di toko-toko itu ada ruangan menyusui karena seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang saya kasih tahu aja, ya kan. Nah, kita suatu saat kita memberikan bantuan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang hamil lalu diputus kontrak. Jadi kita bantu untuk si kakak ini memajukan tuntutannya ke pengadilan. Nah, lalu kita ada pelecehan. Pelecehan ini adalah perlakuan yang tidak diterima berdasarkan ras, kecacatan, atau jenis kelamin, atau karena orang itu menyusui. Nah, kalau kita nih di pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual itu contohnya apa? Coba tulis di chat deh. Saya mau lihat. Apa sih yang teman-teman pikir pelecehan seksual itu? Ada yang mau tulis nggak di chat? Contohnya apa coba? Majikan pegang-pegang, betul. Apalagi coba kalau tulis di teksnya. Diraba-raba, pemerkosaan. Benar, Mbak Mary bilang pemerkosaan. Mbak Atsti bilang diraba-raba sama majikan. Lalu majikan pegang-pegang. Ini Mbak siapa yang bilang ini Mbak? Memegang alat sensitif, Mbak Diah. Oke, betul. Majikan genit, Mbak Sopiatun yang bilang betul. Ada lagi contohnya. Oke, majikan pegang bagian sensitif, Mbak Opo, Mbak Julia bilang pencabulan. Pinter semua teman-teman. Nah, sekarang saya mau tanya,
Kalau di lirik atau majikan tanya gini, kamu duduk sini dong deket saya sambil bareng-bareng nonton TV. Itu pelecehan seksual enggak? Enggak. Oke, Mbak Vivo bilang 11902 enggak. Oke, ada lagi Mbak yang lain jawabnya apa? Kalau majikannya enggak nyentuh, enggak nyolek, cuma suka lirik terus, duduk deh deket sini sama saya, sama-sama nonton TV. Ayo, pelecehan enggak? Enggak. Oke, kalau liriknya genit iya. Iya, udah tanda-tanda tuh ya. Ya. Jadi di Hong Kong ini tidak oke. Nah, jadi definisi pelecehan ya, perlakuan yang tidak diterima, ya kan? Nah, berdasarkan jenis kelamin karena dia laki-laki kita perempuan, tetapi kita merasa terhina, terendahkan dan dipermalukan. Dan orang lain juga merasa masuk akal kalau kita merasa terhina atau dipermalukan. Jadi intinya ada dua. Jadi kalau misalnya perlakuan kita itu, misalnya kita punya hubungan yang oke sama majikan yang kita merasa nggak ada apa-apa, ya. Jadi kalau ketika majikan bilang kayak gitu, duduk sini dong, duduk di sini nonton TV misalnya. Kalau kita nggak merasa apa-apa, ya tidak menjadi pelecehan seksual. Tetapi kalau kitanya nggak ngundang, orang kitanya juga nggak merasa tidak nyaman dengan perlakuan tersebut, dan karena kita takut gitu ya, akhirnya kita merasa bahwa kita takut, dan orang lain juga bilang, iyalah masa sih kan kita di sini cuma mau kerja gitu ya, ngapain lagi nonton TV deket-deket sama majikan gitu kan, kayak kata Mbak tadi tuh ada tanda-tanda tuh. Nah ini berarti bisa dimasukkan juga ke dalam pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu bukan hanya yang colek-colek, pegang-pegang, tetapi termasuk juga perkataan, melirik kayak tadi Mbaknya bilang ya, tergantung liriknya. Kalau meliriknya cuma ngelihat aja, tapi kalau meliriknya, wah, ada kayak ada kayak genit-genitnya gitu ya. Nah, berarti ini sudah termasuk pelecehan seksual. Nah, ini contohnya, salah satu contoh yang kantor kita tangani. Jadi kantor saya itu sama halnya seperti kayak labor department. Jadi kalau orang punya masalah kerja, bisa minta bantuan labor department. Kalau ada masalah diskriminasi atau pelecehan, ini bisa melaporkannya ke kantor saya. Nah, ini contohnya dia kerja melayani 3 orang anggota keluarga. Lalu salah satu orang tuanya itu mulai melecehkan dia, suka nyentuh paha, lalu bagian tubuh pribadinya, suka buka bajunya sendiri, lalu minta taruh salep, malah pas mandi diintip, dicium pipinya. Nah, kadang-kadang si kakek ini merasa bersalah lalu dikasih duit ini pekerja rumah tangganya. Nah, tapi lama-lama dia nggak betah, lalu si pekerja rumah tangganya ini keluar, lalu dia lalu dia kasih masukin tuntutan ke IOC. Nah, kita mengadakan pertemuan, kasus diselesaikan dengan pertemuan perdamaian dengan 5 bulan gaji. Jadi si teman itu mendapatkan 5 bulan gaji sebagai ganti rugi ya, karena dia harus memutuskan kontrak, dia harus mencari majikan lain, dia harus bayar imigrasi, bla 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 dan sebagainya. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, seperti saya bilang tadi, ya, kita juga ada kecacatan, undang-undang diskriminasi kecacatan. Nah, undang-undang diskriminasi kecacatan ini kalau zaman dulu kita ada yang punya penyakit apa, tapi udah sembuh. Nah, ini majikan nggak boleh atau agen tidak boleh bilang, oh kamu dulu sakit ini, saya nggak mau memperkerjakan kamu lagi misalnya. Atau di masa yang akan datang, orang yang punya kayak penyakit bawaan gitu kan, atau berdasarkan prasangka orang berkira ini kayaknya sakit nih, orangnya kok kurus banget ya gitu ya, orangnya kok kurus banget ya, kemarin ketemu gemuk kok sekarang kurus ya, jangan-jangan sakit ini lagi, sakit AIDS lah, sakit inilah, terus gara-gara gitu terus nggak mau dipekerjakan lah. Nah, itu berarti kecacatan berdasarkan prasangka, kan nggak ada buktinya, belum dites ya kan, belum pergi ke dokter, tapi udah dianggap sakit. Nah, salah satu contoh ya, ada teman yang punya kanker tumor.
Nah, udah gitu dia kasih tahu majikan. Majikannya nggak apa-apa, nggak marah, nggak apa. Majikannya nggak mutusin kontrak, tetapi majikannya mulai lebih kritis lah, gitu. Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Nah, 1 bulan sebelum operasi dia diputus kontrak. Lalu dia si pekerja rumah tangga ini mengajukan tuntutan ke IOC dan mendapatkan 9 bulan gaji, gitu. Ya, jadi intinya adalah siapa yang mau dapat 9 bulan gaji ganti rugi? Jangan ya, orang sakit ya, maunya sehat ya. Kalau mau sehat, duitnya bisa dicari ya. Nah, jadi jadi intinya adalah kalau kita sakit, majikan tidak boleh memutuskan kontrak kita berdasarkan sakit kita. Ya, jadi kalau kita sakit, pergilah ke dokter, lalu simpan surat-suratnya, dokumentasinya. Kalau ada telepon yang ada kameranya, di foto sebelum dikasih majikan. Jadi kita selalu punya salinannya. Jadi suatu saat kalau diputus kontrak gara-gara sakit, kita bisa bilang waktu lapor ke IOC, saya ini sakit loh, karena itu saya diputus kontrak. Nih, saya ke dokternya tanggal 5, tanggal 7 misalnya saya diputus kontrak. Jadi mohon jangan lupa untuk selalu bikin salinan semua, ke dokter, ke rumah sakit, dapat obat apa. Nah, ini dicatat ya. Oke. Nah, ini diskriminasi ras ya, termasuk warna kulit, asal suku bangsa, asal kebangsaan. Nah, contohnya, salah satu contohnya ada orang pekerja rumah tangga, dia duduk di clubhouse, lalu sama security guard-nya, kamu nggak boleh duduk di sini, nggak boleh duduk di sini. Ini cuma buat penduduk aja, buat yang tinggal. Nah, dia sama majikannya, dibantu sama majikannya memasukkan tuntutan ke IOC, lalu kasusnya dinamaikan dengan permohonan maaf ya. Jadi tidak boleh seseorang mendiskriminasikan gara-gara ini orang Filipina, ini gara-gara orang Indonesia. Jadi kalau kita kerja misalnya, majikan pun tidak boleh bilang, kamu kan orang Indonesia, liburnya cuma sebulan 2 kali misalnya. Kamu kan cuma orang Indonesia kan istilahnya nggak dapat tanggal merah misalnya, atau pasportnya bisa saya pegang. Nah, jadi kalau suatu saat majikan memberikan sesuatu dengan kata-kata kamu kan orang Indonesia, nah ini dianggap ras. Jadi kita bandingkan, kalau kita orang Filipina, kalau kita dari negara lain, kita mendapatkan perlakuan yang sama nggak ya? Kalau majikan memperlakukan orang dari negara lain secara berbeda, berarti kemungkinan ini adalah diskriminasi ras. Ya. Nah, sekarang ngomongin COVID nih. Kalau seseorang dites COVID positif, ya, boleh nggak diputus kontrak sama majikan? Nah, undang-undang bilang majikan tidak boleh memutuskan kontrak seseorang yang dites positif. Tetapi kalau teman-teman suatu saat merasa, aduh kok badan nggak enak ya, aku meriang ya, apa segala macam. Jadi jangan disembunyikan, justru pergi tes, kalau ketahuan itu memang positif, ya ikutilah proses kesehatan yang ditentukan oleh si pemerintah Hong Kong. Kalau misalnya seseorang tidak melakukan atau memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah tentang prosedur kesehatan, ini baru majikan bisa memutuskan kontrak. Karena apa? Karena dia membahayakan kesehatan umum. Jadi selama teman tersebut mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong dalam soal prosedur kesehatan, ini tidak ada persoalan ya. Oke. Nah, kita juga kalau misalnya kita bantuin teman, kita jadi saksi, seseorang dia didiskriminasikan, kita jadi saksi. Nah, itu kita juga dilindungi oleh undang-undang. Nah, sekarang saya tulis ini aja. Jadi, bagaimana caranya untuk masukkan kasus pengaduan ke IOC? Boleh dimasukkan oleh orangnya sendiri atau bisa mewakilkan. Jadi misalnya bisa juga mungkin pergi ke konsulat, Bu, saya mau masukin ke IOC, bisa nggak gitu. Mungkin dari konsulat juga bisa bantu, atau dari teman-teman LSM juga bisa bantu, tetapi harus dimasukkan secara tertulis dalam waktu 12 bulan. Kita ada formulir dalam bahasa Indonesia, jadi kalau misalnya tidak tahu bagaimana caranya menulis dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia bisa. Nah, lalu
gimana ini? Setelah itu ngapain gitu kan? Nah, pengaduan masuk, kita diselidiki, tapi kita juga mengadakan pertemuan perdamaian. Nah, pertemuan perdamaian ini apa? Sifatnya sukarela, sifatnya rahasia, tidak dipungut bayaran, dan lebih efisien dari segi waktu ya. Nah, nanti apa yang kita bisa minta? Nah, kita bisa minta, kita bisa minta ganti rugi keuangan seperti tadi, permohonan maaf misalnya. Ini 2 yang paling umum yang bisa kita mintakan. Nah, apa tuh namanya? Seperti kemarin ke sini kita nggak dikasih SIM card Hong Kong. Nah, oke. Sebentar ya. Nah, ini melenceng. Mungkin ini bisa tanya ke Ibu Bu Elvani atau dari pihak dari konsulat. Nah, jadi apa yang kita harus, bagaimana kita menjaga supaya kita terlindungi? Yang pertama, saya senang sekali bahwa teman-teman sudah datang ke acara ini, berarti karena kalau kita punya pengetahuan akan susah untuk, kita nggak bisa dieksploitasi. Yang bisa dieksploitasi itu kan orang yang nggak ngerti, benar nggak? Jadi kita dikasih tahu ini orang, oh iya, kita percaya aja, padahal sebenarnya enggak. Yang pertama adalah selalu bikin buku harian. Istilahnya, oh saya hari ini gajinya dikurangin, saya hari ini ke dokter, saya hari ini apa segala macam. Jadi bikin buku harian, atau majikan colek-colek, majikan bilang, kamu mau nggak jadi pacar saya? Kamu mau nggak ini, ntar saya kasih kamu $200 atau apa. Catat, ya kan? Catat, lalu bilang, tulis kapan, tanggal, kejadian, siapa saja yang melihat kejadian tersebut, dan segala macam. Kalau si pelaku pelecehan atau diskriminasi ini bukannya majikan, nah laporin itu ke majikan. Nah juga cari bantuan dari lembaga swadaya masyarakat, konsulat, agen, atau grup konseling. Kalau mau, masukkan tuntutan di IOC dalam waktu 12 bulan. Ya. Nah, ini nomor telepon saya, nomor telepon ini Facebook, dan ini nomor telepon kantor. Jadi kalau teman-teman mempunyai, aduh ini diskriminasi nggak ya, ini pelecehan nggak ya, kalau merasa ragu-ragu, saya kok rasanya gini, kurang nyaman, apa segala macam, kurang ngerti, silahkan dicatat, silahkan hubungi lewat Facebook dengan Japri, atau juga bisa juga menelpon. Nah, begitu saja penerangan dari saya, ya, singkat 20 menit. Memang banyak sekali ininya ya, kayak semuanya kayak banyak sekali informasi yang masuk. Tetapi yang jelas kalau misalnya mau screenshot ini, paling nggak nanti ingat, oke, saya ingat tuh Mbak Devi ngomongin diskriminasi apa ya, apa maksudnya ya. Jadi nanti bisa bertanya lebih lanjut. Begitu saja. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan dengan sabar. Saya doakan mudah-mudahan bekerja di sini lancar, tidak ada persoalan. Nanti 2-3 tahun lagi pulang jadi juragan gitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Elvani. Terima kasih Bu Elvani. Terima kasih Ibu Devi. Amin ya untuk doa-doa, semoga teman-teman bisa kerja dengan aman, nyaman, dan pulang jadi juragan. Amin, tuh sudah diamini oleh teman-teman di chat ya. Makanya teman-teman juga dengan memahami ya hak teman-teman, baik tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rike dan juga tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Devi, insya Allah itu akan membantu juga, menjadi bekal juga perlindungan diri teman-teman semua ketika berada di rumah majikan ataupun ketika teman-teman berteman ya dengan teman-teman yang lain selama ada di Hong Kong dan juga beraktivitas selama ada di Hong Kong. Baik, kita masih ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Kami persilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ini saya lihat ada yang raise hand, tapi saya mau cek dulu apakah ini terpencet atau mau bertanya ya. Untuk Vivo 1929, mau bertanya kah? Belum ada. Belum ada, oke. Vivo V2120. Apakah ingin bertanya? Ini videonya tidak ada. Mungkin terpencet ya. Oppo AX5S. Mbak yang baju ungu. Oh, nggak ada, kepencet ya. Siap. Mbak Diah Fitriani.
Apa? Oh, nggak ada pertanyaan. Baik. M Satmi A1. Silakan, Oh Mbak. iya Miss, saya mau nanya. Halo. Oh, ya, silakan, terdengar suaranya. Ini saya kan dapat barcode yang dari bandara itu cuma satu ya, yang di aplikasi apa? Aplikasi apa ya itu yang suruh download itu. Nah itu kan harusnya barcode-nya ada 2 yang dikasih dari bandara. Nah saya cuma dapat 1, Miss. Itu gimana ya? Sudah pernah di-scan belum barcode-nya ke Live Home Safe? Di scan 1 kali, jadi yang bisa tuh cuma 1, yang satunya nggak ada barcode. Kenapa tidak Yang ada barcode? iya nggak tahu, barcode-nya cuma dikasih 1. Oh, jadi keluarnya di Live Home Safe apa? Vaksinnya 1 apa 2? Yang di ininya cuma ada yang mana ya? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, mana ya? Bisa juga Mbak nanti kalau sudah keluar dari karantina bisa ke kantor pos terdekat Iya. untuk memastikan kembali barcode-nya. Gitu, Iya, Mbak. di sini cuma dapat yang profesional vaksin pass doang, yang electronic vaccination record-nya nggak ada. Profesional vaksin itu memang untuk supaya bisa dimasukkan ke dalam Live Home Safe, Mbak. Itu kalau di-scan biasanya bisa. Iya, cuma 1 doang. Yang elektroniknya yang nggak ada barcode. Jadi harus ke kantor pos gitu ya, Miss? Jadi masukin dulu ke profesional. Kan di Live Home Safe sekarang ada pilihan profesional vaksin ya. Iya, itu sudah masuk saya. Kalau sudah masuk nanti Mbak lihat lagi deh di dalamnya itu sudah vaksinnya udah ada vaksin tulisan vaksin 1, 2 dan 3 nggak atau vaksin 1 dan 2 saja. Show detail di sini Bisa dilihat detailnya di yang bisa yang lihat dari nggak ada. Di sini cuma ada identitas, nama sama tanggal download sama ininya apa masa jenis vaksinnya belum ada berlakunya. ya. Nanti bisa ditanyakan di kantor posnya, Mbak. Oh, baik, Miss. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Tapi nanti dibawa terus ya si kertasnya itu nanti kalau kantor pos bawa data diri sama kertas-kertas vaksin yang Mbak punya sama yang tiba di bandara tadi ya. Oh iya baik Miss. Terima kasih banyak. Sama-sama. Lalu Mbak Umiyati Umi. Oh mungkin terpencet. Baik, di kolom chat saya lihat ada pertanyaan soal SIM card nih. Mungkin Ibu Rike ya bisa membantu. Mereka tidak dapat SIM card Hong Kong dan dari agensi ataupun PT-nya juga tidak ada SIM, tidak diberikan SIM card. Izin mana Ibu Rike? Apakah masih bergabung? Masih. Ya, oh, siap Ibu. Izin sih, Mbak Nur Hayati, SIM card maksudnya buat nelfon? Mbak Nur Hayati. Bukan kartu Hong Kong. Maksudnya kartu kuota lo mungkin Miss. Buat kartu telepon ya, kartu buat handphone ya, maksudnya ya, SIM card buat nelfon ya. Baik, memang dulu sebelum masa COVID memang pernah ada program untuk membagikan SIM card menelpon atau SIM card untuk ponsel bagi teman-teman PMI yang baru datang. Nah, semenjak itu pembagian itu dilakukan bersamaan dengan pengadaan welcoming program yang secara face to face. Tapi semenjak adanya pandemi, welcoming program pun dilakukan secara online sehingga pembagian SIM card untuk ponsel itu juga sudah tidak ada lagi, Mbak. Jadi sebaiknya SIM card-nya diadakan buat diri sendiri dulu aja. Jadi tidak ada lagi pembagiannya. Demikian ya, Mbak Nur Hayati. Bu Fani, saya kembalikan. Siap.
sudah jelas ya buat teman-teman semuanya ya. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silakan langsung buka mic-nya. Kalau ingin ada yang bertanya atau ada yang masih belum jelas atau ingin memastikan kembali. Wah. Oke, ini di kolom catatan saya belum login atau dapat scan QR code ke aplikasi Live Home Safe di bandara. Mbak Retma tidak dapat kertas barcode kah dari bandara? Karena sekarang sudah cukup seragam saya lihat sepertinya di bandara tuh orang yang vaksin di Indonesia diberikan kertas barcode ya Bu Rika ya. Kalau Mbak, ya betul ya Bu ya? Ya, di bandara dapat, tapi seandainya jika tidak, berarti seperti yang disarankan Bu Fani tadi, teman-teman segera verifikasi sertifikat vaksin yang di Indonesia ke kantor pos. Supaya Live Home Safe-nya dapat nggak merah waktu di-scan. Kemudian kami himbau juga teman-teman yang karantina harap diperhatikan kertas pemberitahuan untuk PCR setelah masa karantinanya selesai. Nah, laporan yang kami terima terkait denda bagi teman-teman yang nggak PCR pada tanggal yang ditetapkan itu cukup besar. Yang saat ini masih di hotel karantina, silakan diperhatikan lagi kertas yang dibagikan di airport itu PCR-nya di hari keberapa dan hari keberapa. Harap ditepati tanggal yang ditetapkan oleh petugasnya. Baik, sudah cukup jelas ya teman-teman sekalian. Bu Rike, satu lagi mau bertanya, ini ada Enjiah dari My Sweet Home. Saya bingung soalnya job rumah 700 tapi di kontrak kerja 350. Mbak Enjiah ini maksudnya apa ya Mbak? Kalau boleh diperjelas. Job rumah 700 tapi di kontrak kerja cuma 350. Oh, size rumahnya. Size rumahnya 350 sesuai kontrak kerja ya. Itu berarti bekerjanya sesuai dengan di kontraknya berarti Bu Rike ya, 350 ya, sesuai size-nya. Maksudnya mungkin ini di kontrak tertulis 350. Iya benar. Di kontrak tertulis 350, tapi aslinya 700 gitu ya Mbak Enji ya? Iya, Mem. Ya, kalau kondisi kayak gitu, segera diskusikan, laporkan ke agensi karena ketika pembuatan penandatanganan kontrak itu kan atas kesepakatan antara pekerja, majikan dan agensi sebagai yang menyambungkan antara Mbak dengan majikan. Tentunya kan agensi yang harusnya lebih paham karena waktu Mbak tanda tangan berada di Indonesia ya, Mbak nggak bisa pastikan ukuran rumah si majikan saat itu. Jadi segera sampaikan ke agensi. Ini ternyata ukuran rumah majikan itu tidak sesuai dengan kontrak. Harusnya kalau memang 350 ya 350, mungkin kalau 700 ya nggak mungkin dihandle satu orang. Misalnya, itu misalnya. Segera hubungi agent ya, Mbak Enjia. Jika nanti tidak ketemu jalan tengah dengan agent, bisa dihubungi kita melalui kontak hotline yang sudah saya bagikan di akhir session tadi ya. Iya, Mem, terima kasih. Jadi nanti saya langsung telepon agent ya, Mem ya, sebelum saya keluar dari hotel ya, Mem. Lo tahunya 700 dari mana? Belum di rumah majikan, Mbak? Tahunya di job 700. Iya kan? Di job kan ada tulisannya 700, size rumahnya 700 itu, Mam. Tapi saya kaget pas saya terima kontrak kerja kok di situ cuman ada 350 size,
Terus di situ juga ada tertera tidur sama Popo 64 tahun dan satu lagi pembantu. Tapi sebelum saya datang ke Hong Kong, saya pernah ditelepon agensi kalau mbaknya sudah tidak ada. Jadi cuman saya. Begitu, Mem. Ya, untuk langkah yang pertama, diskusikan dulu dengan agent. Kalau nanti tidak ketemu jalan tengah, itu bisa menghubungi melalui nomor hotline tadi ya, Mbak. Iya, Mem. Terima kasih, Mem. Mari, silakan, Mbak Fani. Baik, jadi sudah jelas ya kalau tadi ada yang menemui hal yang seperti tadi, saran dari Ibu Rike tadi sudah diberikan ya, Iya, Mem. sehingga berguna buat teman-teman. Gimana cara PCR? PCR-nya kalau setelah keluar karantina itu ada namanya pusat tes komunitas. Itu teman-teman bisa booking dulu. Nanti kita berikan linknya, bisa booking untuk, kan sudah ketahuan ya, hari ke-9 dan hari ke-12 setelah ketibaan. Jadi teman-teman bisa langsung ingat tanggalnya, teman-teman juga bisa langsung booking dari sekarang untuk tanggal tertentu, dan di mana teman-teman harus tes. Ya. Nah itu apa namanya nanti bisa dibook di www.communitytestingcenter.gov.hk. Nanti kita kasih lewat chat ya. Baik, untuk ya kalau hari kelima memang teman-teman akan PCR-nya di hotel. Tapi nanti setelah keluar karantina, apa namanya nanti hotel juga biasa akan kasih kertasnya tuh untuk teman-teman harus PCR di hari keberapa dan hari keberapa. Seperti itu. Baik, Ibu Rike lagi, apakah setiap agensi TKW disuruh bayar ke agensi 10%? Baik, jadi berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Hong Kong itu agensi boleh mengambil fee maksimal 10% dari gaji. Jadi itu jumlah maksimal 10% dari gaji pekerja. Ya, dan itu cuma diperbolehkan satu kali. Jadi untuk teman-teman yang gajinya 4.630, fee-nya itu boleh 463 ya, 10% dari gajinya. Dan bolehnya cuma satu kali. Itu diperbolehkan. Tapi untuk teman-teman yang fee agensinya melebihi dari 10% dari gaji atau lebih dari satu kali, itu segera lapor. Begitu, Mbak Fani. Siap Ibu Rike, terima kasih. Lalu ini juga ada juga yang bertanya sepertinya tidak sesuai dengan kontrak yang di kontrak kerja jaga bayi, tapi sewaktu-waktu ngurus anaknya nenek. Dan bagaimana sistem zero cost gitu. Ya, untuk kontrak sama tadi dengan pertanyaan Mbak NGA, kontrak yang tidak sesuai dengan yang teman-teman temui di lapangan itu segera didiskusikan dulu dengan agensi. Ya, termasuk dengan job yang tidak sesuai, nama majikan yang tidak sesuai, ada tadi saya lihat jumlah tunjangan makan itu tidak sesuai, itu ingatkan agensi bahwa harap mengikuti peraturan yang terbaru. Peraturan yang terbaru 1120 itu adalah besaran tunjangan makan pada peraturan sebelumnya. Saat ini udah menjadi 1173. Harap segera menghubungi agensinya dan disampaikan dengan baik tentunya. Termasuk juga dengan hal-hal yang berbeda lainnya, termasuk job, luas rumah misalnya ya, dan lain-lainnya itu segera diskusikan dengan agensi. Kemudian jika tidak ketemu jalan tengah, dan keluar jalan tengah dengan agen dan majikan, teman-teman boleh menghubungi kami melalui nomor hotline yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, Mbak, terima kasih jawabannya Ibu Rike. Mbak Retma, saya lihat ada raise hand. Apakah ingin bertanya? Silakan Mbak Retma. Bentar. Yang ini bukan Bu, kode QR-nya yang untuk aplikasi Live Home Safe-nya. Di mana ya? Sebentar.
Iya, itu profesional kan ya? Ini saya kan kemarin belum masuk ke aplikasi Live Home Safe-nya itu, belum scan barcode-nya. Nah, saya dapat dari bandara kertasnya yang ini, yang ada QR-nya doang. Iya, itu yang di-scan di Live Home Safe. Barcode-nya Oh, yang begitu. itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Baik, saya lihat belum lagi ada yang bertanya. Yang potongan 10% tadi Bu Rika sudah jelaskan ya, sepertinya ya, bahwa maksimal agensi diperbolehkan memotong sebesar 10% ya dari gaji. Itu dipotongnya pada saat gaji pertama ya Ibu ya? Betul ya, jadi agensi itu bisa memotong tapi satu kali saja maksimal 10% dari gajinya teman-teman. Nah, gaji teman-teman ini kan ada yang 4.630, mungkin ada yang digaji 5.000, ada yang digaji 6.000. Dihitung saja 10%-nya berapa, itu maksimal yang bisa agen potong. Kalau lebih dari itu, laporkan ke KJRI Hong Kong. Nomornya tadi yang sudah dikasih. Seperti itu ya. Kalau teman-teman nanti masih bingung, ingin bertanya lebih lanjut, bisa ke hotline yang tadi dikasih. Seperti itu. Dan tadi zero cost juga sudah dijelaskan Mbak Diah. Apakah tadi sudah menyimak? Tadi sudah dijelaskan Mbak Diah, atau ada yang ingin dipertanyakan? Oke, tadi sudah dijelaskan barusan oleh Ibu Rike tadi. Lalu untuk vaksin, teman-teman udah vaksin keberapa ya? Vaksin 2 ya minimal ya. Kalau ada yang sudah vaksin 2, nanti teman-teman bisa vaksin ketiga. Pengumumannya bisa dilihat di Facebooknya KJRI Hong Kong. Kalau sudah vaksin ketiga, bisa juga vaksin keempat. Tapi masih menunggu pengumuman. Tuh, ini banyak yang sudah 3. Berarti sudah. Nah, nanti kita tunggu lagi untuk misalnya vaksin keempat. Seperti itu. Sudah pada 3 semua nih. Sudah bisa masuk tempat-tempat umum di Hong Kong. Baik, kalau begitu ya Mbak Diah silakan. Terakhir. Saya kan udah vaksin ketiga. Cuma yang dicantumin itu cuma dua vaksin aja. Waktu mau berangkat itu Bu. Sama orang PT-nya cuma yang disertain itu cuma 2 vaksin aja. Padahal saya udah 3 vaksin. Itu gimana? Jadi dapat kodenya untuk 2 vaksin ya? Iya, padahal udah 3 vaksin, udah dapat sertifikatnya juga di Peduli Lindungi. Cuman disertakan sama orang PT itu cuma 2 vaksin aja. Ya, tadi juga sudah dijelaskan, Mbak bisa setelah keluar karantina ke kantor pos terdekat untuk mengurus sinkronisasi data dari vaksin ketiga yang sudah didapatkan di Indonesia ke barcode yang nanti dikasih oleh pemerintah Hong Kong. Ya, itu. Jadi bawa surat vaksin 1, 2, 3 lah ya yang dari Indonesia lalu ke kantor pos terdekat. Begitu Mbak Diah. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Oke, saya lihat sekali lagi. Baik, sepertinya teman-teman sudah cukup paham baik mengenai hal-hal baik vaksin ataupun hak-hak tadi yang perlu diketahui teman-teman. Nomor telepon sudah pegang semua ya. Nomor teleponnya KJRI dan juga IOC sudah screenshot semua ya. Sudah, Miss. Sudah ya, baik. Semoga tidak ada yang ketinggalan. Dan juga izin saya mau sedikit share juga terakhir sebelum selesai. Ada beberapa lembaga swadaya masyarakat yang juga menyediakan berbagai pelatihan. Baik itu kelas memasak ataupun kelas bahasa misalnya ya. Nah, ini saya kasih informasi, teman-teman juga bisa screenshot.
Ini bisa kita kumpulkan dari berbagai website. Tapi nanti teman-teman bisa cari sendiri sebenarnya juga nanti lewat Facebook atau lewat media sosial lainnya. Ini ada beberapa yang coba kami kompilasi, beberapa lembaga swadaya masyarakat yang menyediakan kursus-kursus ya, tapi jadwalnya ataupun lebih detail nanti teman-teman harus cek langsung di Facebooknya mereka. Ini dan satu lagi ada juga satu lagi Christian Action, Enrich, Peduli Kasih, Pathfinders dan Splash. Ya, jadi ini ada beberapa, boleh di screenshot teman-teman, nanti bisa dicari di Facebooknya mereka masing-masing. Apakah khusus apa atau layanan apa juga yang bisa mereka berikan. Ini juga untuk memberikan informasi juga untuk teman-teman semuanya. Baik, jika begitu saya juga tidak melihat ada lagi yang bertanya. Saya ucapkan pertama kali terima kasih banyak untuk Ibu Rike dan Ibu Devi atas waktunya pada siang hari ini berbagi info untuk teman-teman sekalian dan juga teman-teman juga yang sudah bergabung di Zoom pada siang hari ini. Semoga informasi yang diberikan berguna untuk teman-teman semuanya. Kalau butuh informasi-informasi lainnya bisa dicek di Facebooknya KJRI Hong Kong, bisa juga dicek di tempatnya IOC, tergantung informasi apa yang teman-teman butuhkan ya. Nanti bisa dilihat-lihat di Facebook ataupun di media sosial teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak, semoga teman-teman selalu sehat dan bisa cepat menyesuaikan diri dan teman-teman juga bisa tetap fokus ya menuju tujuan teman-teman semuanya. Salam sehat semua teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Devi, Bu Rike, teman-teman semuanya. Terima kasih Miss. Sehat semuanya. Izin live ya. Silakan Ibu, silakan. Iya, Mi. Terima kasih, bye-bye. Salam kenal Ibu Rike, bye-bye. Salam kenal Ibu. Terima kasih banyak Bu Devi atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Bu Elvani. Selamat bekerja teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Miss. Kami bubarkan ya Oke. Zoom-nya. Terima kasih banyak. Oke.